Halo teman-teman semua, selamat datang di FMM Podcastnya Mahasiswa Magelang. Nah, di sini bersama saya Erni Pakpahan dan rekan saya Arini Hasana. Jadi di sini kita sudah bersama dengan salah satu narasumber dari Forum Mahasiswa Magelang. Di sini kita sudah bareng sama koordinator umum dari FMM. Mungkin bisa perkenalan dulu, Mas. Oke, sebelumnya aku ucapkan terima kasih ya Mbak. Di sini nama aku Fikri Rahman, biasa dipanggil Fikri. Oke, Mas Fikri ini asalnya dari mana nih, Mas? Apakah asli dari Magelang atau? Sebenarnya orang tua asli Jawa sih. Orang tua asli Jawa, cuman kalau aku dari kecil Bekasi. Bapak Jogja, Ibu Magelang. Oh, produk Jawa Tengah ya? Iya, mereka merantau. Terus anaknya balik lagi ke sini. Anaknya balik lagi Oke. untuk kuliah. Oke, gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, semester berapa sih sekarang? Sebenarnya semester akhir sih ini. Ini aku menjalan ke 7, semester 7. Oh, lagi menjalan ke semester 3 Iya, sekarang. menuju. Oh, menuju. Iya, on the way. On the way, OTW. OTW. Jurusan? Jurusan aku biologi. Biologi. FKIP Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Di mana? Di? Untidar. Untidar. Deket ya? Ya lumayan. Deket kampusku maksudnya Mas? Ya. Kalau rumah kan jauh, saya Bekasi kan. Iya, Mas juga jauh kan dari Bekasi? Ya jauh dong. Aku juga jauh sih, aku dari timur. Oh timur, Iya. di mana? Di Jayapura. Waduh. Jauh kan? Lebih jauh kan? Kok banyak rantau ya di Magelang ini ya mahasiswanya ya? Iya nih, di sini saya sendirian nih yang asli dari Magelang. Oh Magelang juga? Iya, Produk Magelang. lokal. Masih produk lokal ya, masih di Magelang kota. Lokal pride ya Mbak? Ya, lokal pride. Nah, Mas, kita langsung pada intinya nih. Oke. Masuk ke FMM-nya nih. Ngomong-ngomong. Mau nanya, apa sih asal mula terbentuknya FMM ini? Kok bisa terbentuk FMM ini? FMM ya, sebenarnya apa ya? Aku juga ngebentuk FM ini sama teman-teman gitu loh. Kita bareng berkolaborasi untuk membentuk suatu semacam apa ya, kayak wadah gitu loh. Kayak forum apa ya, diskusi lah. Karena kita lihat kayak di Magelang tuh sangat minim banget gitu loh. Dan ini mungkin jadi salah satu keresahan dari aku pribadi ya. Mungkin aku juga ngeliat dari daerah lain kayak Semarang, Jogja, itu mereka sangat apa ya, soal diskusi atau forum-forum gitu begitu masif gitu loh. Dan aku kayak semacam kayak stimulus untuk membentuk dan menginisiasi bareng teman-teman. Dan itu aku melibatkan juga apa ya, 5 kampus sih untuk sementara ini. Begitu. Kalau boleh tahu, 5 kampus itu tuh dari mana aja sih, Mas? Oh iya, 5 kampus ini kebetulan kita baru merangkul terutama dari kampus aku ya, Untidar, terus ada Bina Patria, kemudian ada Poltekkes, kemudian ada apa namanya, Akatirta, sama satu lagi. Oh ya, Unima, betul. Satu lagi Unima. Nah itu sebenarnya kalau kita lihat kampus-kampus di Magelang itu sebenarnya cukup banyak kan. Iya. Cuman kenapa kita ngambil 5? Ya mungkin ini untuk awalnya dulu gitu loh. Karena kita juga udah mencoba beberapa kampus untuk mengajak bahwasannya untuk membangun forum mahasiswa Magelang ini bareng-bareng. Cuman ada beberapa kampus yang apa ya, kayak belum bisa gitu loh. Jadi untuk awal ini, nah ini kebetulan juga masih tahun pertama kan. Kita juga masih awal, masih saling belajar, dan aku butuh apa ya, support juga dari teman-teman gitu loh. Nah di sini kan kita juga apa ya, ngebangun relasi gitu juga bisa di forum mahasiswa Magelang ini. Kurang lebih begitu. Berarti untuk kedepannya mungkin nih buat dari kampus-kampus lain yang belum bergabung, untuk bergabung ke FMM itu masih bisa ya Mas ya? Boleh banget malah. Harapannya sih ketika emang ini, kebetulan ini emang tahun pertama ya mungkin ya pembentukan forum mahasiswa Magelang. Nah harapannya ketika kita udah cukup masif lah soal branding, FM itu apa, dan harapannya ada apa ya, yang mau ikut lagi gitu loh dari kampus lain, berafiliasi bareng-bareng, kita menjalin apa ya, komunikasi. Seenggaknya kan kita di sini kayak tetangga gitu loh, kita tetanggaan di sini, masa kita nggak saling kenal gitu loh. Malah kayak kita sering banget ke kampus-kampus besar kayak UNES, UGM segala macam, tapi kita sama apa tetangga sendiri lupa gitu. Nah, bicara soal terbentuknya nih Mas. Tadi kan Mas bilang ini masuk tahun pertama.
Iya, betul. Ini tanggal terbentuknya FMM itu tanggal berapa sih? Ada tanggal resminya. Oh, Ada sebenarnya- tanggal resminya Oh, enggak? untuk tanggal resmi kita juga belum menentukan. Oh. Belum menentukan. Oke. Jadi sebenarnya ini belum terbentuk sepenuhnya ya. Jadi kita masih apa namanya kayak merancang soal program kerja gitu, kayak visi kita apa gitu. Cuman kalau aku rasa untuk tanggal terbentuk ya mungkin nanti bisa lah dibentuk ya. Cuman untuk sementara ini kita masih apa namanya masih koordinasi juga dari teman-teman Korsu dan teman-teman yang ada di Forum Mahasiswa Magelang untuk apa ya membentuk kayak kegiatan-kegiatan apa sih untuk di Forum Mahasiswa Magelang ini. Dan paling enggak formasi Magelang itu udah jalan dulu gitu. Iya, betul betul. Oke, buat di Forum Mahasiswa Magelang ini tuh ada berapa core isu sih Mas? Oh ya, untuk core isu tuh dari FMM kebetulan kita ngebentuk 4 aku lupa, maaf. Oke. Jadi yang pertama ada media, kemudian ada Dima, kemudian ada Sospol dan satu lagi tadi apa? Media, oh ya sama lingkungan satu lagi. Itu kita ngebentuk 4. Kalau boleh tahu Mas, ini kan cuman baru ada 4 core isu. Kenapa hanya 4? Oke, ini aku jawab aja sih. Atau mau ada tambahan? Sebenarnya kan lagi? kita juga membentuk soal korso-korso ini kita lakukan secara musyawarah kan, musyawarah mufakat, asik musyawarah. Asik banget. Ya kita apa ya, kita juga turut mengundang dari teman-teman kelima kampus untuk kita diskusikan soal korso ini kita bentuk apa aja. Nah kebetulan ada sedikit masukan kemarin dari teman-teman, bukan teman-teman sih, salah satu teman aku yang mungkin ya mengusulkan korso satu lagi gitu, korso pendidikan. Nah cuman ketika aku pikir-pikir dan mungkin aku sampaikan dan kita diskusi lagi sama teman-teman Forum Mahasiswa Magelang, kayaknya belum bisa gitu loh ketika kita memasukkan koor pendidikan. Karena apa? Yang pertama kita juga masih awal, kita harus nge-branding juga kan. Terus yang kedua kita juga masih apa ya namanya minim SDM kan. Jadi apa ya, mungkin untuk awal ini 4 aku rasa cukup dan teman-teman juga menyetujui bahwasanya kita sepakat bahwasanya korso ini dibentuk 4 ya karena apa ya masih awal gitu loh, dan itu menurut aku juga apa ya korso itu sentral gitu loh, udah mencakup semuanya kayak misalnya lingkungan, Dima, terus media, satu lagi Sospol, itu sebenarnya mereka bisa berkolaborasi bareng-bareng, itu saling berkesinambungan gitu. Jadi kayak misalnya ada kegiatan Dima misalnya kayak apa namanya bagi nasi, kita juga ikut terlibat, tidak hanya dari korso Dima doang gitu. Berarti kerjanya itu benar-benar bareng-bareng antara core isu satu sama yang lainnya gitu ya, nggak cuma satu core isu memegang prokernya dia sendiri gitu ya. Betul sekali Mbak. Jadi gini sih, aku nyampein konsep FMM ya. Jadi di sini secara definisi singkatnya aja ya, di FMM ini kita menganut bahwasannya konsep di FM ini bahwasannya semuanya sama rata gitu loh, egaliter. Nah di sini kita semua volunteer, walaupun ada korsu, ada apa namanya kormum, ada sekben, itu hanya apa ya biar lebih terarah aja. Tapi ketika kita udah masuk di dalamnya itu tidak ada semacam kayak jabatan status, kita semua volunteer di sini, kita semua kasarnya babu lah ya, kita babu di sini. Ya kasarnya itu kita babu, kita saling apa ya saling koordinasi, saling bekerja sama gitu loh, saling mutual aid, gotong royong gitu. Semuanya ya sama gitu. Iya betul. Saling membackup satu sama. Mas, pengen nanya ini sih, kalau untuk FMM sendiri itu apa emang khusus untuk yang berstatus mahasiswa aja atau yang mungkin yang kerja, mungkin yang bukan mahasiswa juga bisa bergabung? Oke, mungkin kalau kita lihat dari konotasi FMM itu kan kita kepanjangannya juga Forum Mahasiswa Magelang kan, kita konotasi mahasiswa kan. Ya udah, mungkin untuk FMM ini kita cuman untuk mahasiswa doang gitu loh. Karena aku rasa apa ya mahasiswa tuh mungkin lagi masa-masanya apa ya idealis gitu loh, sangat idealis, dan kita harus saling apa namanya bisa mengkritisi, dan itu dengan cara mengadakan diskusi itu untuk mengasah pemikiran atau sharing-sharing. Itu juga apa ya menurut aku ketika dibentuk FM ini sangat baik sekali sih untuk mengadakan diskusi atau mengadakan proker kegiatan yang positif gitu. Karena aku juga apa ya balik lagi dari keresahan gitu loh, dari keresahan, dan teman-teman
alhamdulillah responnya positif ketika aku dan teman-teman membentuk FMM. Ya udah tinggal dijalanin aja. Oke, kira-kira nih selama FMM berjalan ini udah ada belum sih kayak kendala-kendala yang dialami di dalam FMM itu sendiri? Mungkin kalau kendala ini ya masalah percinlokan ya. Kalau cinlok udah ada sih sebenarnya. Udah ada ya? Udah ada beberapa orang. Beberapa Jangan Tapi kan masnya juga termasuk nih. Enggak, sudah ada. Kan sama tahu. Sudah ada. Jadi sebenarnya untuk permasalahan FMM ya, karena kita juga untuk kegiatan ya mungkin ini kegiatan media ya, di podcast ini kegiatan media itu baru pertama kali. Nah jadi untuk kendala ya mungkin masih belum belum terlihat jelas lah. Mungkin ya kita juga permasalahannya kayak masalah alat-alat. Ini kita nyewa sih mas. Mungkin ada yang mau donasi ya, Mau sponsori Iya. gitu, sponsori FMM gitu. Ya jadi gitu. Jadi untuk permasalahan ya mungkin belum ada karena kan juga kegiatan atau belum begitu jalan lah, belum begitu masuk karena kita juga masih awal ini, masih ngebentuk soal apa sih untuk kedepannya FMM itu bergerak seperti apa, terus visinya tuh apa gitu. Gitu. Nah mas, saya penasaran ini sih, kalau misalnya nih di forum ini kan mahasiswa semua nih. Ya. Ya mahasiswa semua. Misal kalau nanti ada yang udah lulus kayak gitu, apa masih bisa tetap di FMM atau bakal dipensiunkan bahasanya? Ya kan soalnya yang saya lihat udah lumayan banyak lah ya yang udah semester 5-6 udah mahasiswa akhir gitu bahasanya. Oh jadi gini sih untuk status lulus ya itu kan otomatis mereka udah bukan mahasiswa kan. Jadi ya otomatis udah keluar gitu loh. Ya tapi udah pensiun. Tapi ketika mereka istilahnya mau ikut bukan join sih, lebih mengikuti lah arah geraknya gimana. Mungkin kayak memberitahu gitu nggak apa-apa. Jadi di sini kan kita FMM, nah harapannya itu ada regenerasinya gitu. Jadi kayak misalnya kita di sini, ya harapannya nanti ketika teman-teman yang FMM yang ada di sekarang ini ketika udah lulus atau udah nggak berstatus mahasiswa, harapannya ada yang menggantikan gitu loh. Tapi kita juga sebagai pencetus lah, istilahnya kita sebagai pencetus, kita juga harus mengasih tahu lah, memberitahu bahwasanya FMM arah geraknya gini, terus visinya apa, seperti itu sih. Jadi buat join FMM tuh kayak masih ada syarat ketentuan tersendiri atau enggak sih mas? Enggak, selagi itu mahasiswa ya. Sebenarnya di sini aku sangat senang sekali sih ketika emang cukup masif lah yang mau join atau berafiliasi dengan FMM ini. Karena ya ketika kita membentuk wadah dan respon dari teman-teman mahasiswa itu sangat kuat banget, itu dari aku dan teman-teman mungkin jadi apresiasi sendiri gitu loh. Karena ya nggak sia-sia gitu loh kita membangun sebuah wadah yang istilahnya tujuannya untuk komunikasi, untuk saling sharing, saling bertukar pendapat, pemikiran gitu. Sangat penting banget gitu. Karena dari hal diskusi aja kita juga udah istilahnya senam otak lah, udah mengasah otak. Karena ilmu tuh nggak harus dari sekolah gitu loh. Dimanapun kita harus bisa dimanapun kita bisa mendapatkan ilmu gitu. Semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru. Iya benar banget ya. Nah untuk mas sendiri gimana sih, apa sih harapan kedepannya mas buat FMM ini? Harapannya tuh aku sih nggak berekspektasi tinggi banget ya. Jadi cukup karena ini kita masih awal ya, harapannya cukup ini doang sih teman-teman yang ada yang selagi bergabung di Forum Mahasiswa Magelang itu cukup aktif gitu loh, partisipasinya cukup masif. Nah, harapannya itu aja sih sebenarnya. Terus kita membuat semacam kegiatan, istilahnya kita membuat kegiatan ini untuk hal positif ya. Selain kita tidak FMM ini ketika ada kegiatan ya otomatis nggak mati kan, nggak vakum. Jadi kayak teman-teman ya terus bergairah gitu loh, terus ikut serta gitu karena sangat mengasihkan gitu. Harapannya ya jangka panjang lah FMM ini. Amin. Berkelanjutan Betul. Walaupun nanti mas pensiun. Iya betul. Regenerasi Regenerasi ya. lagi ya. Untuk
Mas Fikri, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih untuk hari ini. Silakan Mbak Lini. Ya, oke, terima kasih. Itu tadi buat episode kali ini ya. Nantikan juga episode-episode berikutnya hanya di FMM Podcast, podcastnya Mahasiswa Magelang. Makasih. See you.